4 menit lagi ya, kita mulai. Di saya menunjukkan pukul 14.01. Oke, kita mulai aja kali Bun ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini hari Selasa ya, tanggal 6 Juni kita bisa kumpul lagi di siang hari ini yang waktunya jam tidur siang. Tapi Masya Allah Bapak Ibu di sini masih semangat buat ngikutin acara persegi. Ini kita udah di persegi 36. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ngikutin dari persegi 1. Ada? Mungkin bisa nulis di kolom chat ya. Yang ngikutin kita dari awal sampai akhir, terakhir di persegi 36. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan GCE yang hari ini hadir ya. Ada Bu Dewi, ada Miss Rini, ada Bu Resita, ada siapa lagi tadi? Banyak ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih sama audiens ya, peserta yang hari ini hadir, luar biasa, Masya Allah. Yang akan kita bahas hari ini nggak kalah menarik, temanya yaitu persiapan sekolah penyelenggara implementasi kurikulum Merdeka. Coba tulis di kolom chat nih, sekolah siapa nih yang belum daftar nih? Apa udah daftar semua nih? Kayaknya udah semua ya. Kayaknya yang hari ini hadir harusnya udah terdaftar semua ya Bun ya. Iya. Terakhir di bulan apa kemarin pendaftaran itu ya? Kalau nggak salah di bulan Mei ya. Terakhir pendaftaran IKM. Jadi mudah-mudahan insya Allah hari ini ya kita dengan Bunda En akan membahas bagaimana sih nanti persiapan sekolah penyelenggara IKM ya.
Yang udah IKM boleh ikutan Bu Ade? Boleh ya, boleh banget. Siapa tahu di sini kita bisa sharing ya, Bun ya. Iya. Kita bisa sharing nanti gimana pengalamannya yang sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Oke, baik, nggak berlama-lama, langsung saja saya bacakan dulu Siti Bunda ya. Oke, sebentar. Sudah tampil ya, mohon maaf ini. Ya, sudah tampil di sini narasumber kita hari ini yang nggak kalah kece ini sesepuhnya di GCE Banten ya, yang apa ya namanya sumber motivasi, ya. Motivator, motor penggerak apalagi itu namanya nih. Kompor. Ya, Bunda EN Kutia SPD ya, beliau sekarang kepala SD Negeri Sumur Sana ya. Serang ya Bu En ya, Bunda ya? Serang, Kota Serang. Nah, ini ada kontak beliau, ini nanti bisa yang mau nanti japri aja ya kalau mau tanya lebih lanjut. Kemudian ini skillnya ya, kemampuannya Bunda En ini GCT, Google Certified Trainer ya. Kemudian CPP juga, CPP, pengajar praktik angkatan 7, berarti sudah ya Bun ya? Sedang berjalan. Loka berapa sekarang Bun? Mau persiapan Loka 6. Selesai. Mau selesai ya, alhamdulillah. Kemudian penerima beasiswa Orbit Future Academy, dan yang terakhir nih ya, yang terbaru SBP narasumber berbagi praktik baik gelombang 3. Kita bareng ya Bun ya. Oke. Iya, kemudian di sini ada pengalaman kerjanya, Masya Allah. Mikrofonnya dinyalain. Oke, punten ini siapa yang bocor ya? Bu Uus, punten. Enggak sama. Oh, dibuka ini. Oke, sudah ya. Sudah. Punten saya mute dulu. Oke, ini pengalaman kerjanya Bunda En ini sebagai guru SD Negeri Lingsuh 2 Kecamatan Sigelis, Sigelis tetangga Cibaliung dulu. Kemudian SD Negeri Kolaran Serang ya. Kemudian SD Negeri Serang 19, kemudian SD Negeri Gempol, kemudian SD Negeri Serang 3 Kecamatan Serang. Kemudian setelah menjadi guru, beliau menjadi kepala sekolah ya di SD Negeri Buah Gede, Kecamatan Serang Kota ya, Provinsi Banten dari 2017 sampai 2018. Kemudian pindah, ini Bunda pindah terus ya. Kemudian kepala sekolah SD Negeri Kaloran, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten dari 2018 sampai 2022. Emang kelas sekolah mah pindah-pindah terus ya. Kemudian SD Negeri Sumur Sana yang terakhir, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 2002 sampai sekarang. Kemudian juga pengurus komunitas belajar Koper di Indonesia ya. Kemudian ketua komunitas belajar Koper di Indonesia Kota Serang. Nah, mungkin ini sebenarnya masih banyak yang nggak dicantumkan sama bunda kita nih. Cuman nggak mau meninggi ya. Merendah aja. Merendah aja. Baik, mungkin itu ya, nggak berlama-lama biar waktunya kita diskusi banyak. Jadi saya langsung saja serahkan kepada narasumber kita hari ini, Bunda EN. Mangga, Bunda. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, dan mungkin di sini juga ada kepala sekolah hebat. Terima kasih atas kesempatan saya berbicara di sini untuk berbagi praktik baik hasil kemarin ya Bu Ade, kita di Rangkas. Dan alhamdulillah bersyukur kita panjatkan pada Allah bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan bahagia. Alhamdulillah saya di sini berbagi, terutama terima kasih dulu nih kepada GCE yang sudah hadir di sini, dan memang saya di GCE kompor ya. Yang penting bukan kompor meleduk ya. Iya, kompor meleduk gak apa-apa Bu Ade, kan memotivasi orang yang sudah dalam titik jenuh ya naik gitu. Karena kadang-kadang saya juga ada di titik jenuh gitu, dan itu pernah dialami lah gitu. Dan yang terakhir itu Bu Ade, saya kemarin menemani beberapa orang CGP angkatan 9, dan alhamdulillah itu dari 10 8 orang lulus. Jadi alhamdulillah berbahagia banget gitu ya. Begitu dapat pengumuman, orang-orang ini ternyata yang saya dampingi adalah orang-orang hebat gitu.
Jadi itu di balik layarnya gitu yang memang misi kita adalah selalu berkolaborasi. Ayo Pak Rohadi maju PP angkatan 10. Halo PKN, semangat, mantap. Ayo atuh gerak. Gaskeun. Oke. Lanjut. Siap. Sok nguping. Di sini saya berbagi baik tentang persiapan sekolah kita di tahun pelajaran baru untuk implementasi kurikulum Merdeka. Karena ini yang saya bagikan ini adalah pure pengalaman pribadi untuk 1 tahun pelajaran 2022-2023. Terus terang sekolah saya juga belum maksimal ya Bapak Ibu untuk implementasi kurikulum mereka karena memang sayanya juga masih belajar dan terus harus belajar seperti apa sih kurikulum Merdeka. Nah, terkait itu dengan tahun pelajaran kita akan berganti dari 2022 ke 2003, terus dari 2003 ke 2024 itu saya apa yang harus saya lakukan agar implementasi kurikulum mereka itu di sekolah saya bisa maksimal. Dan sebelumnya saya akan share screen. Waduh, saya share screen dulu ya. Mangga Bun. Oke. Nah ini judul materi hari ini persiapan sekolah penyelenggara implementasi kurikulum Merdeka. Oke, tadi sudah ini kan profil saya dari Bu Ade, dan sebelum kita memulai memberikan materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tebak gambar. Boleh kalau yang bisa jawab, Kameknya jawab. Kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Kan nggak moderator. Saya seluruh layar ini Bu Ade. Iya. Oke. Apa jawabannya Bapak Ibu? Apa ya? Oke. Ada yang bisa tebak? Wah, sulit ini. Ayo siapa yang bisa huruf lagi, Bu. Tambah huruf lagi. Enggak, udah cukup. Tambah huruf depan, Bu. Oke. Ada yang bisa? Berarti belum ya? Oke, kita lihat. Teman penggerak. Oke. Slide berikutnya. Oke. Apa ini Bapak Ibu? Ada anak-anak sekolah dengan logo Pancasila. Pelajar Pancasila. Betul Bu Rini. Wih, mantap. Wah, betul Bu Rini. Dapat apa hadiahnya, Bu? Agar fokus saja. Oke, ini Siapa tuh? apa tuh? Bu Ani yang tunjuk tangan, Bu Ani. Boleh, apa Bu Ani? Orang tua murid. Wah, murid. Tadi saya udah mau itu. Langsung jawab aja ya, Bun. Ini apa? Oh, ini bisa ini. Ada Bu, ada gambar listrik, ada gambar plus. Budaya positif. Sip, betul. Nah, sekarang sebagai persiapan, kita langsung ke materi ya. Sebagai persiapan kita menghadapi tahun pelajaran baru tahun 2023-2024.
sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka, kita mempunyai 4 ciri sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Oke, 1, dan kalau yang sudah bergerak-gerak dan sudah aktif di komunitas, Bapak Ibu akan paham. 1 yaitu melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, adanya komunitas belajar. Yang keempat, optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Nah, ini ciri-ciri sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Kita mulai dari yang nomor 1. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Nah, yang ciri sebagai kurikulum mereka adalah asesmen awalnya itu asesmen diagnostis. Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetisi, kekuatan, kelemahan murid sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetisi dan kondisi murid. Jadi ciri pelaksanaan IKM itu nomor 1, 2 itu berkaitan ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh asesmen diagnostik gitu ya. Ada yang kognitif, ada yang non kognitif gitu. Dan ini bisa kita pakai di tiap awal pelajaran baru. Kalau yang kognitif itu bersifat pengetahuan dan memang bisa dilaksanakan setiap materi baru ya Bapak Ibu, biar anak itu tahu di mana skala anak itu nyampe mana gitu. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan sesuai kemampuan anak. Oke. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. 1, melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini yang sudah jelas ya. Tadi di nomor 1, nah yang keduanya itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di kegiatan pembelajarannya anak-anak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok auditori adalah kelompok peserta didik yang gaya belajarnya mendengar penjelasan guru atau teman. Ini saya nih auditor ini. B, juga kelompok visual adalah kelompok yang peserta didik dan gaya belajarnya semakin efektif dengan pemberian gambar. Nah, ini juga masuk ini Bu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih siswanya masuk kemana. Nah, ini yang C, itu kelompok kinestetik adalah kelompok peserta didik yang aktif dan mereka harus menyentuh dan melakukan gerakan untuk lebih memaksimalkan penyampaian materi pembelajaran. Oke. Untuk strateginya pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Diferensiasi konten, guru menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Sesuai dengan gambar-gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, ciri yang ketiga sekolah pelaksana IKM adalah di sekolah itu ada komunitas belajar. Dan alhamdulillah di sekolah saya juga sudah mulai berjalan walaupun ya slow gitu, jadi bertahap ya Bapak. Untuk berubah ke arah lebih baik itu tidak bisa seperti makan cabai langsung terasa pedasnya, jadi harus step by step.
Nah, untuk komunitas belajar ada 3. Komunitas belajar dalam sekolah, yaitu yang untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan di sekolah kita, dan belajar bersama untuk mencari solusi. Nah, ini yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah, bisa KKG, MGMP. Nah, yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Ya, GSE Banten masuknya ke komunitas belajar daring ya, Bapak Ibu ya. Betul. Kita belajar bersama secara by internet. Nah, ini komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang sama. Penggerak komunitasnya adalah kepala sekolah, pengawas, dan guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Untuk komunitas belajar antar sekolah, terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas dalam satu gugus, dalam satu kabupaten yang sama, contohnya yaitu tadi KKG, MGMP, MKKS, komunitas guru penggerak, dan komunitas belajar daring yaitu seperti contohnya GCE, Koperdiin Kota Serang. Anggotanya lebih bermacam-macam lagi, bisa seluruh Indonesia, seperti GCE Banten anggotanya sudah banyak, udah lebih dari 1.000 kali ya Bu Ade ya. Nah, penggerak komunitas, anggota komunitas yang ditunjuk seperti kita, ketua komunitasnya GCE Pak Dudi sebagai Kapten Belajar ID. Saya juga mulai bergerak untuk Koperdiin Kota Serang, walaupun belum mengadakan webinar, memang masih banyak kendala-kendala, dan materinya adalah materi kurikulum yang ada di PMM, panduan-panduan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di PMM, seri webinar tentang IKM untuk penggerak komunitas, dan buku saku panduan komunitas belajar. Oke. Nah, ini saya juga dari bertanya pada yang ada di BPMP, karena memang untuk komunitas belajar dalam sekolah saya masih kesulitan membuat program. Kalau untuk jadwal dan ininya sudah agak paham, cuman seperti apa sih programnya, dan semoga saya bisa diberi pencerahan. Nanti saya sedang menunggu jawaban juga, karena ternyata komunitas belajar dalam sekolah ini sama dengan Professional Learning Community PLC. Nah, ini kegiatan PLC ini sudah ada di tahun 2019 Bapak Ibu. Tapi saya memang tidak mengetahui, karena itu adanya di sekolah apa ya, yang waktu itu kegiatannya hanya sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh LPMP, saat itu masih LPMP. Jadi sekolah itu membentuk Professional Learning Community, kalau sekarang itu komunitas belajar dalam sekolah, untuk belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi tujuannya adalah semuanya untuk peserta didik agar mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan latar belakang siswanya masing-masing. Oke. Nah, di komunitas belajar ini mempunyai tujuan. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Saya juga sudah mulai bergerak dan mungkin akan terbaca di tahun yang akan datang untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidiknya ya, gurunya. Dan ternyata itu menyenangkan.
berdiskusi apa yang ada di PMM jadi nyambung. Jadi istilahnya kita ngobrol berisi, tidak ngobrolnya gegibah gitu ya. Karena mereka sudah belajar Bu Ade, ternyata Ibu begini ya katanya. Untuk saling menguatkan gitu ya Bun ya. Betul sekali Bu Ade gitu. Nah, ini juga membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Dan nah yang ini yang semoga akan terlaksana di sekolah saya juga merefleksikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Jadi walaupun saya bukan guru penggerak, tetapi saya seorang pengajar praktik, jadi punya tanggung jawab. Mau dibawa kemana ini pendidikan di sekolah saya agar lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah tahun ini untuk CGP Angkatan 9 di sekolah saya 1 lulus. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru penggerak, calon guru penggerak ini gitu. Dan berikutnya tujuannya itu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan. Jadi dijadwalkan, rencananya kalau sekolah saya akan seminggu sekali untuk belajar, tetapi kalau untuk libur ini di persiapan tahun pelajaran baru dan sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan Kota bahwa libur hanya untuk siswa, guru tidak libur. Jadi kita semua akan hadir untuk belajar mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan di tahun pelajaran baru. Termasuk tujuan-tujuan komunitas ini, dan satu lagi menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas pada pekerjaan sehari-hari. Jadi pekerjaan mereka biar terarah gitu. Terus menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitas. Jadi saya selalu memotivasi mereka agar jangan berhenti belajar. Kadang-kadang saya suka ngeledek mereka gitu, tapi ngeledek bukan merendahkan mereka, hanya untuk memotivasi. Ayo, jangan kalah sama nenek-nenek yang sudah stroke 3 kali. Ayo, belajar step by step, sambil tiduran, sambil ini belajar gitu. Oke, kita lanjut ya setelah tujuan komunitas. Berikutnya, nah ini yang siklus yang harus ada di komunitas belajar kita. Nomor 1, mengumpulkan bukti tingkat pembelajaran peserta didik. Nomor 2, mengembangkan strategi dan ide untuk membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan dalam pembelajaran. Jadi saat mereka mengajar, mereka akan jika kesulitan boleh curhat gitu. Jadi tidak diumum sendiri gitu. Jadi dicari solusi bersama. Terus nomor 3-nya mengimplementasikan strategi dan ide. Jadi apa masukan-masukan dari guru yang bersifat positif saya tampung. Seperti tadi juga Ibu, nanti bagaimana kalau tahun depan kita mulai dengan untuk mengajinya dari guru agama. Oh, silakan. Nanti kita rencanakan seperti apa pelaksanaannya. Ayo, gitu. Terus nomor 4, menganalisis dampak perubahan untuk menemukan apa yang efektif dan apa yang tidak. Jadi kita refleksi ya Bapak Ibu ya. Nomor 5, menerapkan pengetahuan dalam siklus perbaikan berkelanjutan berikutnya. Jadi seperti yang biasa di berbagai praktik baik itu ada STAR ya Bapak Ibu. Situasi,
tantangan, aksi dan refleksi. Jadi itu harus dibiasakan di tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Jangan sampai hilang itu star-nya. Oke. Mengapa menjadi alternatif komunitas belajar bukan BIMTEK atau pelatihan? Seperti yang saya peroleh kemarin juga, karena memang kalau yang namanya BIMTEK sudah terlihat ya Bapak Ibu, dan saya juga curhat dengan pembina Koperdin pusat dari Kemdikbud Pak Feriun Kurniawan, bahwa kalau yang namanya BIMTEK atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud itu membutuhkan biaya yang teramat besar. Dan penyelesaian untuk implementasi kurikulum merdeka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi biayanya misalkan 10, penyelesaiannya cuma dapatnya 3 atau 2. Jadi penyelesaian guru untuk belajar itu tidak selesai secara maksimal. Tapi kalau menggunakan komunitas belajar, tidak membutuhkan biaya yang banyak sesuai dengan benahi dari raport pendidikan juga. Nah, terus kalau BIMTEK dan pelatihan itu waktunya belum tentu sesuai antara penyelenggara dan peserta. Terus yang ketiga adalah materi yang seragam, padahal tiap PTK itu memiliki kebutuhan yang berbeda, karena masalah di kelas A, kelas 1, kelas 2, 3, 4, kalau di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, itu pasti akan beragam. Kalau yang namanya BIMTEK kan materinya sudah baku, seperti itu. Nah, kalau di komunitas belajar itu tidak baku, tetapi disesuaikan dengan masalah yang ada di lingkungannya. Terus yang keempat, beberapa BIMTEK atau pelatihan jarang didesain secara menyeluruh dan menjawab kebutuhan PTK. Yang kelima, adanya selisih yang besar antara guru yang diberi BIMTEK atau pelatihan yang tidak karena terbentuknya perwakilan. Faktanya di tahun 2019 saat yang memperoleh BIMTEK itu hanya 19%, Bapak Ibu. Dan itu juga saya rasakan saat kurikulum 2013. Itu banyak hal-hal yang saya mengerti, dan yang jadi pemateri itu tidak memberikan solusi. Tetapi kalau di komunitas belajar itu semuanya belajar bersama. Tidak ada istilahnya yang saya yang ikut BIMTEK, yang saya ikut yang saya paling pinter loh, tidak ada. Jadi semuanya belajar, dan yang paling utama adalah kolaborasi. Dan itu wajib ya, kolaborasi itu. Seperti saya juga kepada teman-teman yang memang dekat secara personal, saya selalu mensupport bahwa kita itu selalu harus berkolaborasi, no kompetisi. Kalau kompetisi ikut aja ajang lomba gitu. Tapi kalau untuk peningkatan mutu pendidikan dan anak itu kita berkolaborasi. Nah, ini platform Merdeka Mengajar untuk kita implementasi kurikulum Merdeka. Di sini ada belajar pelatihan mandiri, video inspirasi, untuk perangkat ajar juga sudah disediakan. Makanya obok-obok Bapak Ibu yang namanya PMM. Walaupun saya sendiri juga memang kalau untuk aksi nyata belum banyak, mungkin di sini ada yang lebih banyak, termasuk Bu Iin ini masternya pelatihan mandiri. Ada 26 ya kayak Bunda Iin ya? Itu. Iya. Jagonya dia, Bun. Jagonya Bu Ade. Ya betul. Wah, kalah jauh banget. Oh, atau saya juga masih kalah. Saya baru 1 yang dikurasi. Saya udah 4. Alhamdulillah. Oh, iya. Dan kemarin saat Loka Karya 5, saya bertemu dengan Pak Haji Topik ya. Dan Pak Haji Topik itu dari BPMP masuk tim kurasi. Ayo Bapak Ibu, untuk pelatihan mandiri sekarang kurasinya per bulan
Jadi 1 bulan 1 kali gitu. Jadi nggak lama nunggu kurasinya. Kalau dulu lama ya Bu Ade ya. Kalau dulu sampai 2 bulanan itu Bu, baru valid. Baru divalidasi ya. Betul, 2 bulanan. Sekarang mah cepet ya, karena udah nggak antri kayaknya. Ya cepat. Aku cuma 4 hari. Tuh, 4 hari Bu. Oh, mantap. Ya, Pak Topik juga kemarin, ayo Bu En, cina kata saya belum pernah ngelihat punya Bu En. Kan dia acak Pak, nggak bisa per orang. Cuman memang sungguh saya baru 1 yang ini kata saya yang dapat sertifikat. Karena saya obok-obok semua ilmunya dulu nih, tekniknya gimana nih untuk ngomporin guru gitu. Jadi di PMM juga ada untuk asesmen. Nah, ini membantu analisis awal literasi, numerasi, agar semuanya, ya kalau saya sekarang menerapkan kepada guru apa yang kita perlukan hari ini untuk persiapan tahun pelajaran. Ayo kita belajar yang mana dulu, yang ujian. Dan saya minta laporannya per bulan. Kalau saya ngintip-ngintip, kalau saya pakai Google Form juga tidak efektif. Jadi saya sudah mencoba berbagai cara agar guru itu terpantau. Jadi sekarang saya minta langsung, ayo kirim screenshotnya yang sudah selesai di mana. Nanti kalau kesulitan aksi nyata, yuk kita cari solusi bareng-bareng. Gitu. Nah, sekarang karena sedang PAT, jadi saya berhenti dulu. Nanti selesai PAT baru semangatin lagi. Oke. Nah, kenapa harus melalui platform Merdeka Mengajar? Nah, ini Bapak Ibu ya, karena seluruh guru di Indonesia mendapat kesempatan untuk mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi kalau diklat kita kan bisa saja dari pemateri A nyampainya begini, dari pemateri B begini. Tapi kalau melalui platform itu sama, aksesnya sama, kualitasnya sama di seluruh Indonesia. Terus yang kedua, setiap guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatannya masing-masing. Nah, itu yang tadi yang saya bahas itu ya. Sesuai dengan apa yang akan menjadi target kita di komunitas belajar. Ayo kita selesaikan topik ini, kalau saya baru mengkhususkan ke guru itu 4 topik dulu agar mereka paham apa itu tentang kurikulum merdeka. Dan selanjutnya setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berjejaring. Berjejaring itu berkomunikasi. Kayak di HP saya Bu, itu yang komunitas itu ada lebih dari 10 ya. Nggak ngerti. Karena memang kadang-kadang di ini nimonya A, ya di sini B, tapi semua kan sama sebetulnya kan di PMM adanya. Tapi saya senang-senang aja gitu. Dan saya silent aja. Terus berikutnya tiap guru di seluruh Indonesia memiliki kesempatan memperoleh dokumen terbaru. Betul ya Bu Ade ya, banyak hal update ya. Betul, selalu update PMM-nya. Iya, dari awalnya hanya beberapa topik, sekarang sudah banyak. Ayo Bapak Ibu berlomba menyelesaikan pelatihan mandiri. Terus yang berikutnya, setiap guru di seluruh Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh atau langsung pakai. Ini hasil karya guru-guru yang rajin berkontribusi di platform Merdeka Mengajar. Terus setiap guru di seluruh Indonesia dapat saling berbagi praktik baik dan saling menginspirasi di platform yang sama. Seperti yang saya lakukan sekarang ini Bapak Ibu, praktik baik saya memang kemarin tentang komunitas belajar. Makanya saya sekarang berbagi praktik baik tentang komunitas belajar. Yang paling utama adalah di satuan pendidikan. Karena masih banyak yang belum paham sebagai seorang kepala sekolah.
Karena guru saya juga ada yang ngomong dari SD ini, Bu, kok di sekolah itu mah katanya santai aja, nggak ngomong, nggak ngerjain platform Merdeka Mengajar. Saya tidak menjatuhkan kepala sekolah, ya sekarang kita jangan memikirkan sekolah lain, kalau memang ini ajak mereka belajar untuk meningkatkan kompetisi mereka gitu. Jadi tidak usah sirik kalau yang mereka tidak ditekankan oleh kepala sekolahnya, mungkin belum paham begitu. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sudah tahu bisa melalui HP juga web. Jadi kalau lagi nonton videonya, kalau saya memang biasa pakai HP sambil tiduran, sambil belajar nonton video-video yang ada di pelatihan mandiri. Nanti biar kalau lagi nyantai sambil duduk baru pakai laptop. Biasa ya Bapak Ibu menggunakan kalau ini dari Play Store ya, sekarang terbaru itu sudah update dari 29 Mei ya Bapak Ibu, tampilannya sudah agak berbeda. Untuk guru itu mengirimkan bukti karya, kalau kepala sekolah itu harus mengakses rapot pendidikan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab saja, diskusi. Oke. Baik Bunda EN, terima kasih atas materinya tadi yang luar biasa ya, pengetahuan baru buat kita. Ternyata Bapak Ibu ada 3 ya, tadi kalau ada 4 ciri-ciri untuk sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama tadi melakukan asesmen awal ya Bun ya, atau asesmen diagnostik ya. Jadi kalau udah IKM berarti guru-gurunya atau satuan pendidikan itu sebelum di awal semester bisa ya melakukan asesmen awal. Nanti mungkin ada topik bahasan khusus kali ya, karena akan panjang. Ya, panjang itu akan panjang. Panjang banget, tapi kayaknya Bapak Ibu di sini udah inilah ya, udah familiar dengan kata-kata asesmen awal gitu ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ya ada diferensiasi konten, proses maupun produk. Nah, ini juga bahasannya sangat panjang ya, Bu. Panjang. Hari. Kemudian tadi ada komunitas belajar ya, baik di dalam sekolah maupun antar sekolah gitu. Nah, kemudian yang terakhir mengoptimalisasi PMM ya, Bapak Ibu. Benar tadi kata Bunda ya. Diubek-ubek aja, diubek-ubek aja. Di situ semua pertanyaan tentang IKM itu udah ada sebenarnya jawabannya. Tinggal kita mau atau enggak gitu ya, Bun ya. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau tadi saya lihat tadi sudah ada yang acung tangan tadi. Oke, baik, kita lihat buka antrian dulu. Ada Bu Saryanti. Mangga Bu Saryanti. Langsung saja dibuka mic-nya. Oh iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat tadi materinya sangat menarik, terutama mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Saya lihat di situ ada 4 ya. Yang pertama asesmen ya, Ibu. Yang kedua diferensiasi, yang ketiga komunitas belajar, yang keempat adalah optimalisasi PMM. Ya. Saya ingin bercerita sedikit tentang sekolah saya. Itu sebenarnya sudah implementasi kurikulum Merdeka Belajar juga, cuma dia sudah masuk mandiri berubah, sudah terdaftar mendaftar menjadi mandiri berubah di situ, artinya sudah masuk kurikulum Merdeka untuk khusus kelas 10-nya. Tetapi dari keempat ini belum maksimal dijalankan, belum ini yang keempatnya ini cirinya ini belum, terutama asesmen masih ada beberapa yang belum melaksanakan. Kemudian diferensiasi mungkin masih kurang, mungkin karena saya sendiri yang belum, baru beberapa kali memberikan materi tentang diferensiasi. Kemudian terutama ini komunitas belajar. Yang saya ingin tanyakan adalah
bagaimana caranya untuk membangun atau mengaktifkan komunitas belajar ini. Padahal sekolah kita ini yang saya tempati artinya masih teman-teman kurang peduli lah. Dan saya juga merasa kurang bagaimana ya, agak malu untuk meminta untuk memberikan materi. Maksudnya saya menawarkan diri. Saya biasanya agak malu. Bagaimana solusinya, Ibu? Oke. Baik. Bun mau langsung dijawab? Ya, langsung saja. Nanti lupa. Jadi pertanyaan langsung jawab gitu, Bu Ade. Oke. Oke. Bu Saryanti, guru atau kepala sekolah? Guru, Ibu. Oke. Kalau Ibu guru, komunikasikan dengan kepala sekolah, Bu. Iya. Iya, kalau saya kan posisi memang kepala sekolah yang penentu kebijakan di sekolah. Nah, kalau Ibu, karena Ibu posisi sebagai guru, komunikasikan dengan kepala sekolah, bagaimana tekniknya. Jadi berdiskusi. Kita cari solusi bersama agar memotivasi guru-guru untuk belajar. Jadi ubek-ubek PMM gitu. Yang paling utama adalah pelatihan mandirinya. Apalagi kalau yang sudah sepuh, saya juga kadang terkendala ya. Tapi melihat mereka udah mau pensiun juga itu mereka, Ibu saya udah mau pensiun. Nah itu juga jadi masalah. Tapi jangan karena satu orang gerak kita terhambat. Jadi Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah dan buat program-program komunitas belajar di sekolah Ibu. Seperti yang sudah saya lakukan itu, saya mengharuskan. Jadi bari bercanda ya, saya suka tipenya suka sambil geri gitu, bercanda. Awas ya, kalau tidak selesai 4, nanti di tahun pelajaran baru saya nggak kasih kelas ya, padahal nggak akan saya lakukan itu ya Bu, itu hanya memang motivasi dan saya ingin evaluasi dari kita, nanti kepala sekolahnya mengevaluasi seperti yang saya lakukan itu. Saya minta sudah sejauh mana dan berapa topik yang sudah dikerjakan. Nah mereka kirim screenshotnya, jadi itu buat saya sejauh mana guru ini menguasai PMM dan itu alhamdulillah ya itu perkembangannya agak lumayan bagus ya. Bukan agak lumayan, udah bagus. Jadi mereka sudah mulai ternyata begini ya Bu ya, kalau kurikulum merdeka ternyata menyenangkan ya gitu. Nah intinya kalau Ibu kolaborasi dengan kepala sekolah, karena memang kalau kadang-kadang kalau guru siapa sih lo gitu ya. tapi kalau dengan kepala sekolah insya Allah Bu. Jadi meminta dukungannya gitu sebagai nanti Ibu bisa jadi penggerak komunitas sekolahnya. Gitu. Jadi dengan ya fleksibel gitu, tidak diktator gitu Ibu. Mungkin boleh sedikit lagi Bu. Ya. Enggak. Sebenarnya kepala sekolah kan ada pergantian kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang dulu, yang sebelumnya saya sering berkomunikasi, mau mengadakan kayak mau berbagi dengan teman di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu dia responnya bagus. Tapi yang sekarang saya agak ini karena kepala sekolah baru saya agak bagaimana ya? Takutnya nanti seperti yang ini. Tapi saya akan berusaha Bu, karena saya ada rencana mau memberikan berbagi dengan teman-teman bagaimana mengubah capaian pembelajaran menjadi TP. Ini saya mau rencanakan dulu, mungkin sebelum libur. Mudah-mudahan bisa terlaksana dulu untuk komunitas saya di sekolah. Jujur saya punya juga komunitas di sekolah karena baru-baru kemarin juga saya ikut guru penggerak angkatan 5. Jadi saya sudah punya, cuma belum berjalan maksimal. Itu saja Ibu.
Ya, semangat Bu, itu sudah bagus Ibu, tinggal komunikasikan dengan kepala sekolah yang baru karena kan mungkin dia belum paham gitu ya. Kalaupun sudah paham kan Ibu bisa bertukar pikiran, eh, cari solusi bersama gitu. Karena memang persoalan di satu sekolah dengan sekolah yang lain pasti akan berbeda. Begitu aja Bu, semangat Bu. Ya. Sedikit menambahkan mungkin Bun ya, nanti mohon Baik. dikoreksi juga, kalau nggak salah Kombel itu harus ada SK-nya ya. Jadi kalau dalam lingkungan sekolah, SK-nya bisa SK kepala sekolah. Di situ kan nanti ada penggerak komunitasnya siapa, Iya. anggotanya siapa, nama Kombelnya apa, dan kegiatannya apa. Mungkin itu Bu, nanti Bu Saryanti mungkin bisa diskusi sama kepala sekolahnya mulai menentukan nih nama komunitas misalkan yang gampang aja. Komunitas belajar apa, terus harus di SK-kan karena kemarin saya diminta gitu kalau yang untuk sekolah penggerak itu ada SK-nya seperti itu. Sudah ada SK-nya. Nah itu tinggal di ini aja Bu, tinggal di kegiatan rutinnya, tinggal dilaksanakan seperti itu. Nanti terima banyak Bu. Teman-teman yang lain insya Allah juga nanti akan tergerak ya Bun ya. Iya, insya Allah. Dan kalau saya sesuai dengan hasil rapot pendidikan juga Ibu. Jadi kalau rapot pendidikan nilainya yang rendah itu literasi, berarti kita harus melaksanakan asesmen awal literasi. Ada tuh di pelatihan mandiri Ibu. Silakan, mangga diubek-ubek. Oke, cukup ya. Kita ke yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Langsung saja angkat tangan, mangga. Siapa yang angkat tangan? Bu Dewi, mangga Bu Dewi. Oke, Mbak Ade, terima kasih. Assalamualaikum, Bu En. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Sama saya sangat kagum dengan Bu En nih. Saya kalau punya kepala sekolah kayak Bu En, sepertinya lebih semangat lagi nih untuk menerapkan IKM. Ya Bu, gini Bu, sekolah saya itu sekolah yang sudah IKM. Sudah tahun ini ya, kelas 7 gitu. Hanya mana ini? Kameranya ke bawah. Bentar ya Bu ya, lewat lagi di rumah sakit ini Bu. Hanya gini Bu, karena saya itu sekolah IKM-nya bukan sekolah penggerak, saya merasa pelaksanaannya itu kurang berjalan dengan baik gitu. Terus kemudian segala sesuatu yang tadi yang Ibu katakan untuk prasyarat sekolah IKM itu ada pertama asesmen ya, asesmen reorientasi, ya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa tadi teh kreativitas ya, iya itu tidak berjalan dengan baik itu Bu, apalagi dengan betul kata Ibu ada kecenderungan gitu ketika kepala sekolahnya hampir pensiun itu kayaknya kurang gimana ya Bu. Nah, sekolah saya itu sekolah yang kepala sekolahnya tahun depan itu pensiun gitu Bu. Makanya ketika kami ingin mengajukan sekolah penggerak itu tidak bisa karena kepala sekolahnya itu terganjal akan pensiun itu Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Bu ya, asesmen itu penting gitu Bu ya. Tapi yang lebih penting itu mungkin pemetaannya ya Bu ya. Karena yang saya lakukan di sekolah itu asesmen sudah dilakukan, hanya pemetaannya yang kurang Bu gitu. Akhirnya hasil dari asesmen itu tidak tampak gitu untuk bisa kita terapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Terus gitu Bu. Satu lagi Bu, yang ini nih Bu, program P5. Ini program P5 ini kami tidak kurang berjalan dengan baik gitu. Betul kata Ibu, komunitas itu penting. Dan di kami program P5 itu dijalankan hanya orang-orang itu saja gitu. Tidak semua guru itu mau bergerak. Gitu, seperti itu Bu. Caranya gimana nih Bu? Walaupun kami misalkan tidak harus dengan kepala sekolah, apakah kami bisa gitu Bu? Tanpa ada pemimpin, kami bergerak sendiri seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi. Dewi curang. Curhatnya Bu. Bu Dewi, saya juga sekolahnya bukan sekolah penggerak.
Dan saya hanya seorang pengajar praktiknya aja, tapi saya suka ikut ya di kegiatan-kegiatan itu. Kalau menurut saya tetap sih Bu, lebih baik Ibu komunikasikan walaupun yang kepala sekolahnya mau pensiun, kalau yang namanya kepala sekolah biasanya dia open, terbuka. Jadi semua masalah itu lebih baik disampaikan Ya Bu. saat rapat, baik untuk asesmen agar optimal. Kalau untuk asesmen ya Bu Dewi, itu kan setelah asesmen itu kan pemetaan. Nah itu kan pasti untuk diferensiasi harus itu Iya. dioptimalkan. Saya juga berpikir kemarin-kemarin tuh kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu RPP, wow kata saya tuh ini RPP-nya banyak kali ya. Ternyata setelah saya mengikuti dan mendampingi para CGP, oh ternyata begitu. Jadi saya juga sudah mulai paham. Jadi Ibu lebih baik dikomunikasikan saat sebelum di forum, Ibu ngobrol berdua atau bertiga dengan teman-teman yang satu pemikiran gitu. Nanti baru dibahas ke forum gitu. Iya Bu, ini nih Bu, kami punya yang sepemikiran itu ada beberapa orang yang dan semuanya cewek-cewek itu ibu-ibu semua gitu Bu. Jadi akhirnya ketika program-program itu hanya kami saja yang melaksanakan. Ada titik jenuh akhirnya kok yang lain pada cuek gitu ya, kok yang kita doang yang peduli. Terus kemudian memang saya sangat bangga dengan Ibu gitu yang bisa mengontrol. Kemudian kata Ibu kan harus ada laporan dari gurunya gitu ya, seperti itu ya. Ini mah nggak ada gitu Bu, jadi kitanya akhirnya ke titik udahlah gitu, males gitu Bu. Ya itu kuncinya komunikasi dengan kepala sekolah Ibu. Jadi bukan kita mengajari gitu, tapi kita berkolaborasi, dikenain hatinya biar juga mengerti dan mendukung Ibu. Insya Allah Pak. Ya Bu, mudah-mudahan ini makanya berharap ya Allah mudah-mudahan ada datang kepala sekolah baru yang mendukung kita lah gitu ya, mensupport kita, setidaknya ada pengawasan, ada penegasan dari beliau seperti itu. Kadang betul sebenarnya kan ada yang bilang gini, udah pada dewasa ini, udah pada ngerti. Ada kata-kata seperti itu gitu. Tapi guru-guru itu nggak bisa seperti itu, harus ada yang menegaskan, harus ada yang mengawasi gitu ya. Kalau ada pandangan seperti itu kan menurut saya salah gitu, salah banget. Jadi kepala sekolah itu penting sekali peranannya untuk mengawasi kita, menegaskan kita gitu. Jangan ada pemikiran udah pada gede, udah pada ngerti, terus pada karolot, salah itu menurut saya Bu ya. Begitu ya Bu. Salah itu. Iya Bu. Makanya ini aduh merasa terlunta-lunta gitu, merasa ya Allah gimana ini gitu, jalan nggak jalan gitu, IKM-nya ini mau seperti apa gitu, seperti itu Bu. Iya. Implementasi kurikulum merdeka tidak akan bisa berjalan dengan baik di suatu sekolah kalau tidak ada kolaborasi seluruh. Iya, jadi Bu, jangan ada istilah kelas 3 belum kurikulum merdeka. Nggak bisa seperti itu. Kelas 6 belum kurikulum merdeka, tidak bisa seperti itu. Kalau untuk asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya bisa digunakan di kurikulum 2013. Iya Bu, betul. Iya, betul sekali Bu. Saya setuju banget itu. Diferensiasi itu bukan untuk IKM saja. Diferensiasi itu sebenarnya untuk semuanya, untuk pembelajaran semua. Karena kan kita siswanya sama, bukan hanya di IKM dong, siswa yang berbeda. Semua siswa di kelas itu pasti akan berbeda-beda ya Bu ya? Iya. Betul. Karena saya berdasarkan kemarin ya dari CGP saya yang angkatan 7, saat pembelajaran berdiferensiasi mereka tidak menggunakan kurikulum merdeka. Karena mereka kan kelas 6 mengajarnya dan kurikulumnya ada 2013, tetapi bisa dilakukan itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, jadi banyak ilmu yang saya peroleh juga dengan mendampingi para CGP. Oh iya, memang tidak harus kurikulum merdeka untuk asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi. Hanya kalau untuk mempelajari implementasi kurikulum merdeka memang harus di PMM, tetapi sesuaikanlah dengan kurikulum yang dipakai di kelas kita gitu.
Ya, terima kasih Ibu. Bagus Sama-sama. banget, Ibu sehat-sehat selalu. Saya sangat senang sekali punya sekolah-sekolah seperti Ibu kan. Bu Dewi, Iya, Bu Ade gimana? ya, Bu Dewi itu nggak sendirian, banyak rata-rata di Banyak, semua banyak. kayak gitu, Bu. Oh, Bu Ade, ampun, jadi ngerasa capek sendiri gitu Bu Ade. Ya, intinya ya kita jangan ikut ke yang arusnya ya. Jadi kita Iya. harus kalau Oh, nambahin yang masalah asesmen yang tadi ya, memang tidak semua guru bisa melakukan asesmen. Kalau saya juga di sekolah ya untuk pribadi dulu aja gitu. Yang penting saya kelas yang saya ajar, saya sudah melakukan asesmen. Biasanya kan asesmen awal yang pengetahuan awal ya, persyarat ya. Tapi kalau untuk yang asesmen yang gaya belajar itu Bu Dewi bisa kolaborasi sama guru-guru yang lain satu sekolah di awal pembelajaran nanti nih, di awal semester setelah anak masuk setelah MPLS tuh asesmen awal yang untuk gaya belajar itu kan iya, siap. Itu sudah dilakukan, alhamdulillah Bu Ade, sudah dilakukan kemarin itu. Hanya ya gitu, akhirnya hanya beberapa orang saja yang melakukan. Karena mungkin kurang penegasan juga dari kepala sekolah. Harusnya kan kepala sekolah juga kan ikut mengawasi. Misalkan, ayo, siapa nih yang belum? Karena kalau kita yang bukan kepala sekolah kayaknya ketika ngomong juga ya kurang didengar gitu Bu Ade. Itu harus Bu Dewinya yang kuat. Kurang nggak ya? Oke. Kuat ya. Siap Bu Ade. Yang lainnya mangga itu ada lagi tadi pas itu tadi. Oh, Bu Saryanti lagi angkat tangan. Mangga Bu. Saya ya sangat menarik tadi ceritanya. Saya dengar ada hal yang menarik yang apa ya? Terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul sekali yang dikatakan oleh Ibu EN, siapakah? Bahwa makanya jaringan ya. Jaringan Iya. ya. Bu. Halo, Bu Saryanti masih di sana? Apa terlempar? Mungkin bisa sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu Bu Saryanti, mungkin yang lain ada pertanyaan dulu. Dari yang lain tadi saya lihat ada yang angkat tangan. halo. Oh, ada itu, Ibu. Mangga, Ibu. Tadi Ibu. Ya, jadi setelah saya mendengarkan tadi tentang pembicaraan Ibu pemateri mengenai pembelajaran berdiferensiasi, memang sangat menarik ya, karena itu pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya diperuntukkan untuk yang pada saat siswa yang sudah merdeka belajar, misalnya yang kelas 10 saja. Tetapi yang saya berikan kemarin juga seperti yang dikatakan oleh Ibu N tadi, bahwa ketika saya praktik mengajar atau praktik mengajar pembelajaran berdiferensiasi juga saya mengambil kelas yang di atas, yaitu kelas 12. Ya, kelas 12 juga yang saya kasih. Saya juga melakukan hal yang dilakukan oleh Bu Dewi tadi, yaitu melakukan namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya ini mengenai gaya belajarnya, yaitu yang pertama audio, apalagi visual dan kinestetik. Cuma di sini terkadang saya sendiri masih sering kesulitan, mungkin karena itu hal yang baru bagi saya. Saya terkadang terkendala di masalah konten. Misalnya konten yang berbeda-beda yang saya berikan, apakah haruskah pada saat pembelajaran kontennya misalnya haruskah berbeda-beda mencakup untuk anak-anak yang audio, visual, dan kinestetik. Itu saja pertanyaannya. Nah, kalau untuk berdiferensiasi saya juga belum begitu paham ya Bapak Ibu ya. Tetapi ya kalau yang sudah itu kontennya akan berbeda juga untuk yang sesuai dengan perkembangan dari anaknya masing-masing, itu sesuai dengan hasil asesmen awal dan gaya belajarnya.
Jadi yang saya lihat tuh kemarin itu yang auditori beda, yang ini beda, kontennya itu pasti akan berbeda. Itu Bu Saryani. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar ya Bu. Oke, baik. Ada lagi? Bagaimana Bu Sari tadi? Iya, sudah ini karena kita kan sama-sama belajar tuh Ibu. Saya juga sering mempertanyakan itu mengenai konten. Iya, kalau produk kan biasa berbeda kalau yang saya dapatkan dari anak-anak. Misalnya kalau konten biasanya ada anak-anak yang hanya membacakan kembali tugas yang di depan, hanya mempresentasikan. Kemudian ada juga kelompok anak yang lain, ada juga yang melakukan kayak dialog untuk mengapresiasikan tugas yang telah diberikan. Seperti itu yang saya dapatkan untuk diferensiasi produknya. Saya tidak tahu apakah itu sudah termasuk diferensiasi atau bagaimana ya Ibu produknya. Sudah Ibu, sudah berdiferensiasi. Pasti akan berbeda dari sesuai dengan anaknya. Bu Ade, link yang tadi dibagikan. Oke, yang umpan balik ya Bun ya? Iya, umpan balik sambil mumpung masing-masing banyak ini. Ya. Bu Rina mungkin mau menambahkan nih, ada masternya nih. Enggak nih, wih, PP juga nih angkatan 7 nih, master. Oke Ibu, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu, sama-sama belajar, ingin mencoba berbagi yang saya pahami, tapi mungkin juga ini ya, namanya juga sama-sama belajar ya Bu, berdiferensiasi ini. Berdiferensiasi atau kita melakukan pembedaan siswa dalam pembelajaran berdasarkan bisa dari gaya belajarnya, bisa dari profilnya, bisa juga dari kesiapan belajar. Nah, saya guru matematika di SMA. Nah, saya sudah mencobakan yang matematika itu kan ilmunya hierarkis ya. Jadi saya lebih kepada kesiapan belajar siswa. Nah, di kesiapan belajar itu saya coba dulu materi prasyarat yang harus diujikan. Nah, nanti saya kategorikan menjadi tiga level 1, 2, dan 3 lah misalnya. Level ini yang kurang siap, yang level 2-nya itu yang sedang, dan level 3-nya itu yang sangat siap gitu ya. Nah, yang saya lakukan kepada anak-anak itu adalah berbeda di dalam kontennya. Kontennya untuk yang kurang siap itu saya lebih kepada mempersiapkan dulu di materi persyaratnya. Jadi LKPD-nya itu beda. Jadi mereka saya kelompok-kelompokkan berdasarkan kesiapan belajar tadi. Jadi yang kurang siap itu LKPD-nya adalah terkait dengan materi yang prasyarat. Jadi beda kontennya. Kemudian yang sedang tadi udah masuk ke materi tapi masih dasar-dasar. Kemudian yang udah sangat siap tadi itu materinya udah mulai lebih tinggi tingkatan materinya. Jadi saya bedakan di LKPD-nya Bu. Nah, saya masukkan itu berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten menurut saya. Nah, untuk perbedaan itu tadi, nah nanti perbedaan juga pelayanan yang saya berikan. Jadi kepada anak-anak yang paling membutuhkan, ada yang paling nggak siap ini tadi nih. Ini matematika ya Bu, paling nggak siap itu lebih persentase pendampingan saya kepada anak-anak itu lebih besar. Nah, setelah saya cobakan seperti ini berdiferensiasinya, ternyata hasil akhirnya nanti ternyata bagus Bu. Setelah kita coba hasil belajarnya ternyata bagus, kemudian umpan balik dari siswa juga, siswa merasa senang. Karena apa? Karena mereka itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya, jadi dia nggak kesulitan. Karena dia levelnya baru di level itu, kalau kita kasih level lebih tinggi, anak itu akan sangat kesulitan dan sangat pusing mengerjakan LKPD yang kita berikan. Seperti itu pengalaman saya Bu untuk berdiferensiasi dari segi konten tadi. Saya kalau dari segi gaya belajar itu CGP saya yang sudah mencobakan luar biasa.
Dia dari gaya belajar tadi, yang anak visual itu diberinya materinya berbentuk komik. Dia guru bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak audio diberinya materi berbentuk video. Anak-anak yang kinestetik materinya berbentuk bebas membeli, tapi mereka itu materinya itu lebih ditaruh di ditempel-tempelkan ditempel-tempel di dinding. Jadi materinya itu ditempel-tempelkan berbentuk gambar-gambar atau ditempelkan di dinding. Jadi mereka tuh bergerak. Jadi yang diadopsinya adalah bahwasanya si kinestetik ini kalau dibiarkan dia duduk mendengarkan ceramah itu 5 menit udah ngantuk pasti karena dia suka bergerak. Kemudian yang mendengar ini dia lebih fokus mendengarkan karena ada suara di video. Nah, itu nanti mereka pada pakai headset di kelompok malah ditaruh di suatu tempat, mereka mendengarkan itu. Kemudian setelah itu selesai baru ngumpul lagi ke dalam lalu dilakukan proses selanjutnya dalam pembelajaran. Saya lihat hasilnya keren banget, Bu. Sampai keren. Mantap benar hasil yang dilakukan oleh CGP saya itu, Bu. Itu pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Mungkin itu kira-kira yang tentang bereferensiasi yang sudah saya cobakan dan saya lihat dari CGP. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Rina. Saya juga betul sama seperti itu, Bu Rina. Saya ngelihat CGP saya, hebat ternyata ya. Dan itu hasilnya udah bagus dan mereka senang anak-anaknya itu. Jadi aktif. Sesuai dengan latar kemampuan mereka dan ya tinggal kita memilih yang mana ya, Bu Rina ya. Yang disesuaikan dengan materi gitu, Bu. Iya, betul. Sesuai karakteristik mata pelajaran. Ya, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran. Gimana tadi Bu Sari ya yang nanya? Karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu kelihatannya kompleks banget gitu, padahal enggak. Enggak. Seserem yang dibayangkan yang harus macam-macam ya. Saya yang bayangin begitu. Iya, padahal kalau dipelajari ternyata sesimpel itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang ngerancang yang gimana-gimana. Yang penting kita memahami karakteristik peserta didik kita seperti apa gitu, Bu Rina ya. Oke. Betul. Karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran kita juga kan maupun beda-beda juga tuh modelnya. Iya betul. Mata pelajaran IPA akan berbeda dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan matematik itu akan berbeda pasti. Kalau CGP saya kemarin IPA. Jadi ada yang, ya boleh Bu Ade, semangat. Ada lagi mungkin dari Pak Rohadi apa siapa tadi yang, ya Pak Rohadi. Ya, oke. Boleh lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laki-lakinya sedikit nih ya, Bu ya. Ya, makasih Bu Ade, moderator ya, yang memberikan waktu. Dan tadi Bu Rina dan ibu-ibu yang lain nih, ada Bu Rini juga saya lihat ya. Nimbrung sedikit ya Bu EN ya. Ya pertama ya salut lah Bu EN nih, luar biasa semangatnya. Waduh, tak kenal lelah dan tak kenal usia nih. Mantap. Terkait dengan gaya belajar kalau tidak salah tadi ya saya dengar itu. Kalau saya karena memang di sekolah saya juga di SMA N1 Pulau Ampel ini kan baru mau memulai IKM ya. Kita sudah mau memulai ini merancang untuk melihat gaya belajar dari masing-masing siswa. Kita berikan kuesioner Bu ya. Nah, kuesionernya kita sudah menyiapkan, ada kuesioner A, B, C. Nah, itu nanti kita bagikan kepada siswa untuk mengetahui gaya belajar mereka. Misalnya nih ya, kuesioner A misalnya begini. Apa yang Anda lakukan misalnya ketika Anda mendengarkan musik? Nah, jawaban A-nya misalnya menghayal, gitu kan. Sambil mungkin membayangkan lagu ini, waduh, tentang nostalgia atau apa gitu ya. Kemudian yang B jawabannya misalnya ikut goyang, begitu mendengar lagu langsung ikut goyang. Nah, yang C-nya misalnya dia ikut berdendang, menirukan lagu itu juga. Nanti terserah mereka menjawab. Kalau misalnya
dia lebih cenderung jawab bergoyang, oh berarti ini kinestetik nih. Nanti di akhirnya di setiap masing-masing kuesioner itu kita buatkan ini rata-rata 10 soal. Nanti dirangkum. Kalau misalkan jawabannya banyaknya A, oh ini auditori gitu ya. Misalnya banyaknya B, oh misalnya kinestetik. Nah seperti itu. Nah kita akan sebarkan nanti, insya Allah nanti pada saat PPDB, di mana di SMA itu PPDB sebentar lagi dimulai. Nanti kita akan lihat, jadi pengetahuan awal mereka, terutama ini kan mengukur diagnostik yang non kognitif ya. Kalau kognitif kan lain lagi. Nah, jadi terkait dengan non kognitif ini, mudah-mudahan kami nanti dapat siswa-siswa mana yang gaya belajarnya yang auditori dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian nanti pada saat mereka belajar di kelas, nah semua guru paham sehingga pada akhirnya mereka bisa mengajarkan dengan teknik diferensiasi yang benar gitu. Istilahnya teaching at the right level gitu ya. Nah, itu barangkali ya sharing aja yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Pak Rohadi, Masya Allah. Ternyata di sini banyak banget masternya. Banyak banget nih master untuk berdiferensiasi. Ada Miss Rini juga tuh, master padahal tuh. Miss Rini. Oke, baik, lanjut ada Pak Muhammad Faizin. Ini makanya saya kenal. Mangga Pak Faiz. Mau nanya apa? Makasih Bu Ade. Mohon maaf izin off cam ini karena tidak memungkinkan untuk buka kamera. Nggak apa-apa. Pembahasan dari awal yang disampaikan Bu EN memang luar biasa menarik, apalagi kita berada di penghujung tahun pelajaran ya. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan IKM dari tahun pertama, kemudian tahun kedua mungkin pembelajaran berdiferensiasi sudah tidak asing, walaupun pada prakteknya penerapannya masih tadi ada yang capek sendiri, ada yang lari sendiri. Tapi sebenarnya kalau melihat pemaparan dari Bu EN, semua pertanyaan itu terjawab dengan 4 kriteria persiapan IKM yang disampaikan oleh Bu EN sebenarnya, dimulai dari bahwa sekolah yang menerapkan IKM itu pertama menerapkan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga pemanfaatan dan optimalisasi PMM, dan yang keempat adalah adanya komunitas belajar. Nah, pembelajaran kalau di saya secara pribadi pembelajaran berdiferensiasi itu justru dilahirkan karena asesmen diagnostik di awalnya sudah dilakukan. Karena sudah ada hasil asesmen diagnostik itulah kemudian kita bisa tahu gaya belajar anak, profil belajarnya seperti apa gitu. Nah, makanya memang betul seperti yang disampaikan oleh Bu EN bahwa keempat syarat persiapan IKM ini harus benar-benar dijalankan. Karena memang tidak semua sekolah mengerti, makanya untuk mengerti bersama ya PMM-nya dioptimalkan, pembelajaran berdiferensi ada di PMM, asesmen diagnostik juga ada di PMM, kemudian cara menghadapi anak juga ada di PMM, penerapan kurikulum ada di PMM. Dan itu bisa bareng-bareng berjalan kalau komunitas belajarnya juga berjalan. Kebetulan kalau Bu EN kan alhamdulillah sebagai Kepsek bisa menggerakkan, walaupun mungkin untuk guru-guru susah. Cuman ini Bu Ade ada bukan pertanyaan ya, entah pertanyaan atau pernyataan ini nantinya. Sebenarnya apakah ada apakah ada batas waktu tertentu terkait optimalisasi PMM itu sendiri gitu. Misalnya dari tahun pertama kan mulai dari 8 topik, sekarang sudah 26 topik kalau tidak salah ya. Kira-kira ada nggak sih Bu trik bagaimana caranya supaya topik-topik yang ada di PMM atau pemanfaatan PMM ini bisa optimal dirasakan oleh semua guru gitu, di samping berkomunikasi dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Mungkin Bu Ade, Bu EN atau rekan-rekan yang lain yang sudah punya contoh SK Kombelnya bisa di-share dong. Contoh-contoh SK Kombelnya biar bisa kita ATM gitu. SK Kombel di sekolah seperti apa. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade bagi SK Kombelnya, saya juga belum punya. Oke, nanti saya kirim linknya ya. Ini saya kirim. Sama link materi, Bun. Iya, sedang di ini. Jawab tadi pertanyaannya gimana sih? Tadi ada batas waktunya nggak sih nih buat akses PMM? Terus gimana tips and triknya? Tadi dari Pak Faiz. Mangga dijawab dulu. Oke, kalau saya di sekolah tidak mengenal batas waktu ya, karena memang target untuk secara keseluruhan kurikulum Merdeka itu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD itu kan semua juga ya tahun pembelajaran 2024 2025 ya. Nah, jadi sebelum itu nyampe gitu. Jadi bertahap. Jadi sekarang apa yang menjadi target kalau saya nih Pak menjadi target nih persiapan pelajaran baru, ayo kita ke asesmen awal, terus pembelajaran berdiferensiasi, terus ke ini kalau untuk kelas 1 juga ada untuk asesmen awal literasi, itu juga terkait dengan raport pendidikan karena literasi saya kurang. Nah, jadi situasional gitu Bapak, jadi kita tidak ngebut tapi isinya nggak kena gitu. Jadi berjalan tapi tidak harus berlari-lari gitu. Jadi targetnya hanya memang kita fikkan semua itu di tahun 2024 2025 itu tahun pelajaran itu semua harus sudah paham tentang kurikulum Merdeka. Itu yang saya pahami untuk saya lakukan juga di sekolah seperti itu Bapak. Jadi jangan ngejar-ngejar target tapi isinya nggak dapat gitu. Mangga, itu Bu Ade. Nah, gimana Pak Faiz? Jawabannya tadi ada yang mau ditambahkan atau mau ditarik? Siap, Bu Ade. Terima kasih, Bu Ade. Terima kasih. Ada ya. Mudah-mudahan nggak puas ya, Pak Faiz ya, karena kalau puas nanti berhenti belajar. Siap, Bu. Oke, tadi ada Miss Winda ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Mungkin satu lagi kali, Bun ya, satu penanya lagi karena mengingat ini sudah jam 15.23. Ya, sebelum kita closing mungkin satu. Nah, Miss Winda nih, kayaknya mau menambahkan kalau Miss Winda bukan bertanya. Betul nggak, Miss? Mangga, Miss, dibuka mic-nya. Halo, Miss Winda. Halo ya. Udah. Lagi banyak aplikasi bentar. Oke, mau nanya ini beneran Bu Ade sama Nggak boleh. Mau nanya lo serius. Masa udah NSBP nanya? Nanya soalnya tadi tiba-tiba ada guru BK bertanya sama saya, Miss Winda, kita dilibatkan di apa ini? Saya di persiapan untuk kurmer ini, karena kan nanti juga bukan di kelas 10, khususnya yang baru masuk ya, bukan di kelas 10 untuk penjurusan. Terus saya bilang, oh banyak Pak tugasnya, tapi maksud saya gini, adakah kalau di PMM saya nggak ketemu gitu ya. Cuman saya mikirnya kayak gini, seharusnya BK terlibat jauh di asesmen diagnostik ya, atau kita sebut asesmen awal pembelajaran gitu. Tapi mungkin dari Bu EN sendiri ya, karena kan pasti sudah memberikan semacam namanya juga kepala sekolah ya, mungkin sudah juga Pak Rohadi. Ini bagaimana bentuk nanti aplikasinya di sekolah masing-masing? Saya pengen sharing aja biar nambah pengetahuan saya di luaran sana gimana gitu untuk persiapannya, khususnya untuk guru BP dan BK untuk persiapan
menyambut kurmer, khususnya yang kurmer untuk apa IKM berubah gitu ya. Begitu mungkin Bu En, mohon bantuannya biar saya terbuka wawasannya, nggak cuma ngasih tahu gitu-gitu aja gitu sama teman-teman di sekolahan. Terima kasih. Sama. Kalau di SD nggak ada guru BK ya Bu Oh, Indah. iya. Nggak ada ya. Ya, wali kelas ada ya? Iya. Betul-betul. Ya. Iya ya, berarti harusnya ada para hadir nih. Nanyanya bukan. Boleh menambahkan nggak, Miss? Boleh ya? Kalau pengalaman kemarin di sekolah, memang alhamdulillahnya walaupun di sekolah saya nggak ada guru BK, saya dapat instrumen Google Form dari pengawas itu yang untuk menganalisis gaya belajar. Dan itu hasilnya alhamdulillah sih instrumennya itu Google Form-nya lumayan mudah pertanyaannya, sehingga anak-anak SMP juga mudah untuk menjawab. Dan hasilnya juga lumayan valid kayaknya untuk memetakan gaya belajar. Nah mungkin itu Bu Winda, jadi kalau guru BK harusnya sudah punya ya instrumen tersendiri yang lebih valid untuk mengukur tadi gaya belajar ya Bun ya. Jadi kalau concernnya di situ ya, assessment-nya diagnostik dan non diagnostik lah ya. Iya, ke non kognitifnya, ke gaya belajarnya mungkin Miss Winda. Oke. Tadi juga Bu Resita angkat tangan, mangga Bu Resita. Ya, punten ya, ini apa off cam. Untuk guru BK Miss Winda mungkin bisa dibantu untuk tadi itu ya, betul yang Bu Ade bilang. Untuk mereka biasanya sudah punya instrumen sendiri untuk melakukan asesmen diagnostik nih, terutama nanti kita mau mempersiapkan untuk ajaran baru ya. Apalagi walaupun belum ada SK-nya, SMA, SMK, SD juga ya, SMP mungkin sudah menerima murid inklusi. Nah, itu salah satunya bisa deteksinya melalui kalau di sekolah kan, di sekolah inklusi, sekolah umum itu belum ada guru pembimbing khusus mungkin ya. Jadi bisa memanfaatkan guru BK untuk mendeteksi anak-anak berkebutuhan khusus, Miss Winda, selain gaya belajar tadi yang sudah Bu Ade sampaikan, itu mungkin. Ya, yang berkebutuhan khusus kayaknya saya butuh info nih ya, karena kalau di tempat saya bukan, kayaknya kalau ini jarang, cuman yang terlambat itu saya pernah menemukan beberapa, dan ini kayaknya butuh treatment khusus. Seperti dulu pernah saya mendapati siswa yang ternyata nggak bisa baca, padahal sudah SMA. Jadi ya itu harusnya ditangani langsung ya, gitu maksud saya. Nah iya, nanti ketika guru BK mendeteksi ada yang berkebutuhan khusus, nanti kan mereka bisa melakukan konseling ya Miss Winda dengan anak dan orang tuanya, juga wali kelasnya. Nanti bisa menyarankan untuk melakukan tes psikolog ke psikolog di RSUD biasanya ya, untuk mengetahui IQ dan usia mental anaknya gitu. Nanti kan kalau dari psikolog nanti bisa terlihat apakah anak tersebut mampu didik atau mampu tawar, bisa bersekolah atau tidak gitu. Iya, gitu ya. Oke, thank you ya. Ada yang lain mungkin, Pak Rohadi? Ya, halo. Liatin saya aja. Bu Linda, halo. Halo. Menambahkan Bu Ade ya, menambahkan nggak apa-apa ya. Boleh, silahkan. Mengurangi. Nih, guru luar biasa nih Bu Winda nih. Waduh, jam terbangnya sama nih kayak teman-teman. Di sekolah saya ada juga yang memang berkebutuhan khusus ya, 1 orang ya. Dan memang kan di SMA juga itu memang kita tidak bisa ya menolak siswa untuk masuk ke SMA kita, walaupun dia itu berkebutuhan khusus ya. Nah ternyata dia sekarang kelas 11 ya. Nah ternyata luar biasa ya keahliannya, skillnya terutama di bidang musik ya. Nah sehingga terbantu sekali sekolah dengan adanya si anak ini. Nah pendekatan kita kepada anak itu memang bukan hanya guru BK, tapi wali kelas juga. Terus istilahnya memonitor ya kemajuan belajar dia. Jadi pada saat ulangan, karena tidak ada soal khusus untuk yang berkebutuhan khusus, nah terpaksa guru-guru dari kita itu mendampingi dia pada saat PAT gitu ya. Karena kan dia tidak bisa melihat, dia tunanetra ya. Nah sehingga
dia merasa terlayani gitu ya. Jadi di sini kalau di SMA itu bahu-membahu antara guru mapel dengan BK dan juga termasuk saya ikut mendampingi gitu ya. Nah, jadi untuk SMA. Tapi kalau untuk SD tadi kan kalau untuk SD memang tidak ada guru BK. Barangkali untuk SD pun ada guru kelas ya yang sama-sama mungkin saling koordinasi ya, terutama ya dengan anak tersebut, dan intinya adalah terjalin kerjasama antara pendidik maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah itu, Bu Winda. Baik. Itu barangkali tambahan saja ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih biar saya ngerasa nggak sendirian. Saya takutnya nanti memberikan yang salah, jadi saya konfirmasi ya berarti seperti bayangan saya juga. Thank you banget ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Ada Miss Rini nih, seru nih kalau pakar-pakar udah muncul semua nih. Ini mau nambahin tuh pasti. Ini nih makin panas nih. Ya, terima kasih Bunda EN, luar biasa tadi pemaparannya ya. Terus kemudian teman-teman juga tadi udah bertanya, kemudian ada beberapa yang sudah menambahkan juga ini terkait dengan peran dari guru BK tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman. Khususnya Bu Resita tadi ya, betul memang kalau di awal tahun ajaran, terutama di kelas 10 ya, itu untuk memetakan profil belajar murid, dilihat dari gaya belajar. Tapi memang pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak terpaku hanya sekedar kepada gaya belajarnya saja kan, bukan hanya fokus ke gaya belajar, karena banyak kan ada bisa dilihat dari kesiapan, seperti Bu Rina sampaikan tadi, atau juga berdasarkan minat belajar. Kemudian kembali lagi ke peran guru BK, jadi bukan hanya untuk mengelompokkan gaya belajar siswa saja, tapi juga guru BK bisa berperan sebagai menentukan pilihan mata pelajaran nanti ketika siswa ambil di kelas 11. Jadi mereka mendampingi siswa-siswa kira-kira nanti mereka melanjutkan ke perguruan tingginya itu mau mengambil apa, misalkan mau jadi dokter kah, perawat, berarti guru BK akan mengarahkan untuk mengambil mata pelajaran rumpun MIPA begitu. Kalau misalkan si anak tersebut tidak tertarik dengan nanti masa depannya tidak mau jadi dokter, perawat yang tidak membutuhkan mata pelajaran di rumpun MIPA, tentu akan mengarahkan untuk mengambil mata-mata pelajaran yang di rumpun IPS. Meskipun tidak ada penjurusan, tapi tetap saja ya pada akhirnya di kelas 11 itu kan di fase F dan dilanjut di fase F itu kelas 11 dan 12, murid kan harus menentukan rumpun mata pelajaran apa yang dipilih. Nah, itu peran guru BK sangat penting sekali dalam ketika mereka masih kelas 10. Jadi kelas 10 peran guru BK mendiferensiasi mungkin di gaya belajar ya. Kemudian selama kelas 10 mereka diidentifikasi kira-kira program penjurusan atau peminatan apa yang akan diambil mereka nanti di kelas 11, bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan aja masuk IPA itu udah anak yang keren gitu, padahal dia tidak bercita-cita di keperawatan atau hal-hal yang membutuhkan mata pelajaran di IPA gitu. Nah, ini peran guru BK sangat penting sekali selama kelas 10 itu mengidentifikasi kira-kira nanti kelas 11-nya mereka akan pilih mata pelajaran apa gitu. Jadi bukan bukan terpaksa juga oleh orang tua biasanya gitu untuk pemilihan jurusan, dan bukan juga dipaksakan oleh sekolah gitu si anak tersebut harus masuk IPA karena pintar gitu. Karena di IPS juga banyak anak-anak yang pintar gitu. Kita harus lihat bakat mereka dan minat mereka perguruan tingginya setelah SMA itu mau kemana gitu. Jadi ini perannya memang sangat penting sekali. Tidak bisa dianggap remeh ini guru BK ini. Ya, selama kelas 10 kan mereka mengambil semua mata pelajaran ya, semua rumpun kelas 11 itu harus diarahkan nanti oleh guru BK. Jadi itu saja mungkin tambahannya ya untuk peran guru BK, Miss Winda dan teman-teman yang terima kasih ya. Sudah menunjukkan pukul 15.35, kita sudah lewat dari karena seru banget ya. Nanti insya Allah pertemuan persegi berikutnya kita akan ngebahas khusus tentang asesmen Bun ya, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi bersama pakar-pakarnya di sini. Karena hari ini sudah kita terbatasi oleh waktu. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin mau ada statement closing dulu, closing statement dari Bunda EN. Oh, ada yang angkat tangan. Gimana nih Bun? Mau di? Boleh. Boleh.
Bu Ida tadi ya, Bu Ida Farida tadi mengangkat tangan apa kepencet? Kepencet kali ya? Halo Bu Ida. Oh enggak kayaknya kepencet. Enggak Bu En closing statement-nya aja Ya, langsung. terima kasih untuk closing statement. Kalau dari saya ya, ayolah terus bergerak dan bergerak untuk memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Jika yang berkedudukan sebagai guru ya kolaborasi dengan kepala sekolah, jika dengan posisi kepala sekolah ya berkolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan agar memberikan hasil yang terbaik bagi anak didik kita di sekolahnya masing-masing. Optimalkan komunitas belajar sebagai wadah kita untuk belajar dan terus belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya sedikit mengingatkan ada tadi sudah dikirim di kolom chat untuk link materi ya dari Bunda En. Silahkan dibuka, download. Kemudian ada 2 link penting yang perlu Bapak Ibu isi juga. Yang pertama link daftar hadir tentu saja untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang kedua adalah yang umpan balik pemateri. Bapak Ibu karena ini resmi narasumber dari Kemdikbud, NSBPB, narasumber berbagi praktik baik. Jadi kami sangat mengharapkan sekali umpan baliknya demi perbaikan kualitas ke depannya. Jadi jangan lupa semuanya untuk mengisi ya Bapak Ibu. Untuk mengisi umpan baliknya, Bapak Ibu tidak usah bingung, nanti di pilihan komunitas belajar diisi saja GCE Banten. Nanti semua datanya langsung akan terisi otomatis. Ya, tema identitas materinya adalah Kombel komunitas belajar yang daring ya, yang nomor 2 pilihannya. Mangga dibuka aja biar Bapak Ibu nggak bingung. Kemudian tulis komunitas belajarnya GCE Banten. Nah, nanti tinggal diisi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa nantikan setiap Selasa ya, Bunda En dan yang siap. GCE keren ya. Setiap Selasa kita akan nongol ya, mudah-mudahan nggak bosen. Ya, nanti kejutan-kejutan menarik lainnya ditunggu saja di setiap hari Selasa di acara Persegi GCE Banten. Oke, saya dari moderator, saya Ademistri, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas praktik baiknya.